السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita melanjutkan ucapan ba'dus salaf, ucapan sebagian ulama salaf. Hadithun yariku lahu qalbi, satu hadis, satu ucapan, satu kalimat, yariku lahu qalbi, yang bisa membikin hatiku lembut, hatiku khusyuk. Itu ahabbu ilayya, lebih aku sukai daripada min mi'ati qadiyatin, daripada 100 kesimpulan hukum qadiyah, min qadaya Shuraih. 100 kesimpulan hukum, 100 fawaid, 100 kaidah yang datang dari Shuraih. Siapa Shuraih? Min kibari masyahiril qudha, salah satu qadi yang terkenal, yang wafat di 78 Hijrah. Berarti masih bertemu dengan para sahabat 78. Antum masih ingat sahabat habis di tahun 110 atau 111. Ini baru 78. Berarti bertemu dengan mungkin ribuan, mungkin ratusan sahabat. Shuraih terkenal. Nah, 100 kesimpulan hukum, 100 ilmu yang datang dari seorang qadi terkenal ini, Shuraih, di mata kaum salaf kalah oleh sebuah ucapan. Hadis di sini bukan yang dimaksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sabda Nabi ya udah jelas, ya, bukan 100 lagi, ribuan bahkan jutaan. Tidak mungkin sabda Nabi dibandingkan dengan ucapan manusia biasa. Yang dimaksud ini satu ucapan, satu kalimat hak, yang dengan kalimat itu hatiku menjadi lembut, menjadi khusyuk, menjadi ingat akhirat, menjadi semangat untuk lebih menjauhkan diri dari dunia, yang menjadikan dia semangat untuk banyak bersedekah, untuk menolong fakir miskin, untuk bangun malam dan seterusnya. Itu lebih disukai. Ucapan ini menyindir, ucapan ini menyindir kemarin para tokoh falasifah, orang-orang yang menyibukkan diri dengan ilmu, tetapi sekedar ilmu ditumpuk-tumpuk tanpa diikuti dengan amal keyakinan. Hati semakin keras, bawaannya pengen debat, mencari ilmu tujuannya untuk mendebat lawan, menyaingi para ulama, ingin kemasyhuran, nantang debat ke sana kemari walaupun dia dalam kebenaran.
walaupun dia berada dalam manhaj yang hak, walaupun yang ditantang itu firqah-firqah Khawarij, Jahmiyah, Jabariyah, ditantang-tantangin oleh dia. Kan dulu ada tahun 2005-an, 2006 ya, salaf beliau. Tapi ya itu, asal buka majelis nggak jauh dari debat. Ditantangnya LII, ditantangnya LDII, ditantangnya tokoh-tokoh sesat. Memang sesat betul, tapi tidak seperti itu manhaj para ulama. Bahkan perdebatan yang ada antara Imam Syafi'i dengan tokoh-tokoh sesat, antara Imam Ahmad dengan tokoh-tokoh sesat, antara Syekhul Islam dengan tokoh-tokoh sesat, itu selalu tokoh-tokoh sesat itu yang minta, yang mau duluan. Para imam kita sekedar meladeni. Nah, ilmu itu tidak seperti itu, belajar tidak seperti itu. Belajar mengajar itu kepada orang yang mau belajar. Nggak mau ya sudah. Tidak perlu mendebat ke sana kemari. Bahwa debat itu ada bagian dari dakwah, wajadilhum billati hiya ahsan. Betul. Tapi ya itu tadi, sekali-sekali. Dan bukan kita yang mau, bukan kita yang ajak. Nah, itu masih ingat, insyaallah belum lama kita bahas bagaimana Imam Syafi'i didatangi oleh dua tokoh besar ahlul kalam, Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi. Beliau didatangi, bukan beliau mendatangi. Sama dengan Nabi didatangi oleh pendeta Najran itu, bukan Nabi yang mendatangi. Maka dakwah yang sebenarnya sampaikan kepada yang mau, nggak mau sudah. Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Kalau Nabi, Rasul wajib cari mad'u, wajib cari orang yang mau didakwahi. Maka beliau ke sini, ke situ, ke Taif dan seterusnya, ke Madinah. Wajib. Adapun para ulama ini bukan Nabi, bukan Rasul, maka mereka faham ada waktu menyampaikan, nggak ada waktu sudah. Antum kira seluruh sahabat yang semuanya berilmu, semuanya lurus manhajnya, benar akidahnya, semua menyampaikan ilmu di majlis? Tidak. Yang terkenal banyak memberikan fatwa 13 kira-kira. Selebihnya ya selewatan saja. Dan sudah kita bahas kemarin ucapan salah satu tokoh tabi'in yang mengaku bertemu dengan 130 sahabat. 130 sahabat. Tokoh tabi'in ini mengatakan 130 sahabat yang aku temui, mereka semua tidak ada yang ambisi menyampaikan ilmu, berdakwah ini itu, tidak ada. Mereka semua merasa senang kalau sudah ada yang menyampaikan duluan. Tidak berebut menyampaikan. Wa inna maqala hadha, ucapan ini diucapkan oleh ba'dus salaf tadi, satu ucapan yang bisa melembutkan hati lebih kami sukai daripada 100 fawaid, 100 kesimpulan hukum dari qadi yang sangat terkenal Syuraih. Wa inna maqala hadha li anna riqqatal qalbi maqsudatun, karena lembutnya hati, kehusuan hati yang ini membawa kepada keyakinan, itu adalah tujuan, itu adalah maksud. Lihat kita, berapa banyak dari kita, mungkin termasuk diri kita,
yang sholat, yang puasa, yang Senin Kamis, yang tahajud dan seterusnya, tapi hatinya kurang lembut, hatinya kurang peka, hatinya kurang khusyuk. Padahal antum masih ingat mana yang lebih dihargai oleh Allah, mana yang lebih besar di mata Allah, amal anggota badan apa amal hati? Amal hati. Amal hati. Salat luar biasa dihargai oleh Allah, puasa, zakat, haji, jihad, itu semua amal jawarih, anggota badan. Amal hati lebih dihargai oleh Allah. Nah, tidak kelihatan dan pasti jujur, pasti ikhlas. Gak ada amal hati tidak ikhlas. Kalau amal jawarih ada yang ikhlas, ada yang tidak. Maka jangan heran ada orang berjihad di jalan Allah, ada orang habis hartanya untuk sedekah. Satu lagi, ada orang yang berilmu dan mengamalkan, mengajarkan ilmu. Tiga-tiganya masuk neraka. Waliyadzubillah. Tiga-tiganya masuk neraka. Kenapa? Ada tiga amal besar ini dilakukan tanpa amal hati, tanpa kejujuran. Ingin dipuji, ingin dilihat, ingin didengar, ingin disanjung. Walaupun juga karena Allah, bercampur. Ingin pahala dari Allah juga, ingin sanjungan manusia juga. Ingin ganjaran dari Allah juga, ingin upah dari manusia juga. Bercampur. Bercampur itulah yang disebut dengan syirik, menyekutukan, disekutukan. Allah disekutukan dengan manusia, sanjungan Allah disekutukan dengan sanjungan manusia, ganjaran pahala dari Allah disekutukan dengan balasan dari manusia. Oleh karena itu para ulama sepakat haram ibadah mahdoh diupah, kecuali ghairu mahdoh ya, ngajar Iqra, ngajar TK Islam ya, kan ghairu mahdoh. Adapun mahdoh azan, qomat, salat, saum, baca Al-Quran, tawaf, sa'i, ini kan mahdoh. Kok diupah? Sepakat haram. Kalau ghairu mahdoh masih boleh. Untuk mengajarkan anak-anak baca Al-Quran dari pagi sampai siang, ada sampai sore. Kalau antum gak ngajar, antum bisa jualan, bisa bekerja, dapat hasil. Habis waktu antum dari pagi sampai sore misalnya. Wajarkah dapat upah? Wajar. Dan itu perbuatan kaum salaf. Antum masih ingat barangkali ibunya Imam Syafi'i minta maaf. Ibunya Imam Syafi'i minta maaf sama pemilik kutab mungkin di kita TPA gitu ya, karena tidak sanggup memberikan sesuatu, memberikan upah kepada gurunya itu yang mengajari Imam Syafi'i. Masih kecil, mungkin TK kata kita atau kelas 1 SD ya. Berarti ini sudah menjadi kebiasaan para salaf, memberikan sesuatu kepada para pengajar, kan habis waktu dia. Adapun azan, qomat, salat, baca Al-Quran, kan hari ini sering kita saksikan. Si fulan suaranya bagus, disuruh baca Al-Quran di tengah-tengah acara atau di permulaan acara. Lalu ada upah ya. Baca Al-Quran bukan ghairu mahdoh. Baca Al-Quran mahdoh, sama dengan salat, sama dengan tawaf, sama dengan sa'i. Tidak boleh mendapatkan upah.
Nah, dia tidak diupah dan dia juga tidak berharap upah, tapi dia berharap sanjungan. Dia berharap supaya orang tahu suaranya bagus, tajwidnya, panjang pendeknya, makhrajnya luar biasa. Dia memamerkannya. Ikhlas apa tidak? Tidak, walaupun dia nggak dapat apa-apa. Bahkan sebagiannya terus terang menolak pemberian itu. Tetapi justru dijadikan kesombongan. Gitu. Dijadikan kesombongan, dia pamerkan kepada orang-orang, lihat saya menolak upah. Ya, luar biasa setan iblis menipu manusia. Ya, nampaknya bagus, hebat, tapi justru kesombongan itu ada di situ. Dia pamerkan, dia tampakkan, dia katakan kemana-mana, saya tolak tuh pemberian-pemberian itu, agar manusia menyanjung dia, memuji dia. Luar biasa kehebatan, kelihayan iblis dalam menipu manusia. Maka sedikit yang selamat, sangat sedikit. Walaha asbabun, dan untuk lembutnya hati ini ada asbab. Tidak mungkin tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba hatinya melembut. Umumnya ada asbab, nasihat misalnya, atau ada membaca sesuatu misalnya. Ya. Kalau tidak ada apa-apa, ya mungkin dia tafakur, tadabbur. Ini kan bagian dari asbab. Nah, asbab ini harus dijalani. Maka nasihat para imam, hindari hal-hal yang bisa mengeraskan hati. Ya. Terlalu banyak bergaul, terlalu banyak senang, ya. Terlalu banyak menyia-nyiakan waktu, kurang menyendiri, tafakur, tadabbur. Ini yang bisa mengeraskan hati. Wa min dzalika annahum iqtasaru 'ala al-munadharah. Kemudian mereka, ini masih sindiran beliau, kritikan beliau kepada para pencari ilmu yang kurang ikhlas, bawaannya pengen debat, pengen jidal, mengalahkan lawannya. Itu mereka sedikit munadharah, sedikit sekali berdiskusi, sedikit sekali bermusyawarah. Beda dengan para sahabat. Para sahabat, antum masih ingat bagaimana Umar akhirnya memutuskan, kita pulang saja, kita batalkan perjalanan kita ke Syam. Itu setelah melewati musyawarah demi musyawarah. Sebelum Abdurrahman bin Auf datang, sebelum Abdurrahman bin Auf membawakan hadis tentang ta'un, musyawarah dulu, bermusyawarah dulu. Karena para sahabat mengikuti kebiasaan Nabi, kesukaan Nabi. Apa? Yang sangat disukai oleh Nabi. Apa? Musyawarah. Ya. Para sahabat mengatakan, kami tidak tahu di antara kami manusia yang paling suka bermusyawarah melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi senang sekali musyawarah. Bukan voting, ya, beda musyawarah dengan voting, beda. Bukan mencari suara terbanyak, bukan, musyawarah. Siapapun yang mau memberikan usul dipersilahkan. Nah, keputusan yang mana terserah beliau. Keputusan yang akan diambil yang mana terserah Abu Bakar ketika beliau sudah wafat. Terserah Umar ketika Abu Bakar sudah wafat.
terserah Utsman, terserah Ali dan seterusnya. Tapi musyawarah dulu. Ya. Sampai 3 atau 4 kali. Ya. Diawali dari pembesar-pembesar sahabat yang ikut perang Badar, masih belum ketemu, masih ragu, kita lanjutkan perjalanan ke Syam atau kita pulang, karena terdengar berita di Syam sedang terjangkit ta'un, wabah penyakit menular. Keluar lagi, musyawarah lagi, keluar lagi, musyawarah lagi, sampai Umar memutuskan kita pulang. Ini Abdurrahman bin Auf belum datang, belum menyampaikan hadis Nabi tadi. Nyeletuklah Abu Ubaidah bin Jarrah, tidak setuju, kurang berkenan dengan keputusan Umar. Karena Umar memutuskan kita pulang supaya kita pasukan tidak terkena ta'un. Nyeletuklah Abu Ubaidah bin Jarrah, salah satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga. An-nafirru min qadarillah. Apakah kita akan lari dari takdir Allah? Bukankah kita terjangkit ta'un, tertular atau tidak, itu takdir. Ngapain kita lari dari takdir Allah? Sebelum Umar menjawab, Umar sempat mengatakan, seandainya bukan engkau yang mengucapkan. Umar kecewa dengan ucapan Abu Ubaidah bin Jarrah, karena Umar tahu kemuliaan Abu Ubaidah bin Jarrah. Seandainya bukan engkau yang mengucapkan kalimat itu. Lalu dijawablah oleh Umar, iya, kita lari dari takdir Allah betul, menuju takdir Allah juga. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita masuk ke Syam terjangkit ta'un, takdir. Kita tidak masuk ke Syam dan kita semua selamat dari ta'un, takdir bukan? Takdir. Sama-sama takdir. Kenapa milih takdir yang tertular? Betul kita lari dari takdir Allah, tapi menuju takdir Allah yang lain. Tidak tercela. Yang tercela lari dari takdir Allah menuju takdir iblis misalnya, lari dari takdir Allah menuju takdir setan misalnya, takdir si A, si B, ya itu tercela. Kan seluruh takdir kan milik Allah. Kenapa memilih yang buruk? Ya. Ini pelajaran besar bagi kita. Ini pelajaran besar bagi kita bahwa jangan pernah mengatakan ini takdir kalau belum terjadi. Kan belum terjadi. Kok sudah mengatakan ketularan gak ketularan takdir, orang belum terjadi kok. Maka kita boleh berusaha agar kita tidak ketularan, agar kita tidak tabrakan, agar kita tidak bangkrut dagangan kita. Apa usahanya? Ya, kita tahulah, nggak usah dibahas. Tidak boleh kita katakan saya jual mahal apapun, kalau Allah takdirkan laris ya laris. Ya betul, itu kan belum kejadian. Ya. Dan kita diberi ilmu di mana-mana di muka bumi ini. Namanya jualan mahal ya, insya Allah pasti nggak ada yang mau beli, kecuali orang nggak tahu semua. Orang nggak tahu, nggak ada yang tahu. Yang tahu orang Yaman, antum datang dari Yaman ya kan, madu seperti itu cuman 100.000. Di sini nggak ada yang tahu, antum jual 1 juta misalnya. Ya. Kalau udah tahu semua, iya bunuh diri istilahnya. Nah, setelah Umar memutuskan pulang saja, nggak selang lama Abdurrahman bin Auf datang membawakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam,
atas pertanyaan Aisyah tentang ta'un. Jawab oleh Nabi, kana azaban fi man kana qablahu. Ta'un itu azab bagi siapa? Bagi umat-umat sebelum kita. Bagi kaum Ad, kaum Samud, Bani Israel, kalau ada ta'un berarti azab. Adapun bagi kita kaum muslimin, ta'un itu bukan azab tapi rahmat. Rahmat ini luar biasa, dibalik ya. Yang dulu azab sekarang bukan azab lagi, itu rahmat. Bagi kaum kafirin azab, bagi kaum muslimin rahmat. Maka jika kalian mendengar di satu daerah terjangkit ta'un, jangan masuk ke daerah tersebut. Dan barang siapa yang sudah terlanjur ada di daerah tersebut, tiba-tiba muncul ta'un ketika sudah ada di daerah tersebut, atau mungkin di daerah asal kita, maka haram keluar. Harus sabar berada di situ sampai Allah memberikan takdir. Dan kalau ternyata akhirnya mati karena tertular, tidak keluar dari daerah tersebut, maka matinya mati syahid, diampuni seluruh dosanya. Ini kan rahmat yang luar biasa. Rahmat yang luar biasa ya. Seandainya hadis ini diamalkan oleh minimal kaum muslimin, orang kafir tentu nggak mau mengamalkan ya. Seandainya sabda Nabi ini diamalkan oleh kaum muslimin, barangkali akan berbeda ya. Tapi sepertinya hadis ini tidak diamalkan oleh pemimpin-pemimpin kita. Bukannya menyarankan kepada para WNI yang ada di mana dulu itu, Wuhan ya, untuk bersabar, mati syahid, sampaikan sabda Nabi ya, malah dijemput-jemput. Ini kan sebuah kesombongan. Saya kira yang di atas sana insya Allah ada yang tahulah sabda Nabi, malah dijemput-jemput dengan sombongnya. Kami punya cara, masukin dulu ke satu pulau, karantina sekian minggu, sekian bulan. Ini kan sebuah kesombongan terhadap sabda Nabi SAW. Tentu Allah murka. Terjadilah apa yang terjadi ya. Ini semakin meyakinkan kita bahwa jalan keluar dari berbagai macam masalah adalah sunnah Nabi SAW. Hanya kita saja yang tidak tahu dan tidak mau mengamalkan. Banyak yang tidak tahu, yang tahu nggak mau mengamalkan, seolah ragu, apa iya. Mestinya yakin, gigit dengan gigi geraham. Ini sabda Nabi SAW, pasti mendatangkan kebaikan. Cukup itu, tidak perlu yang lain. Masjid ditutup, sholat orang enggak, segala macam. Sholat menutup wajah itu kan dilarang oleh Nabi SAW. Yang pakai cadar aja disuruh buka ketika sholat. Ini ilmu. Nah, mereka ini sedikit munadharahnya, sedikit munasyarah, sedikit musyawarah dalam hal ilmu. Karena tujuan satu-satunya mengalahkan lawan dalam debat. Merasa nikmat kalau sudah mengalahkan lawannya dalam debat. Wa a'radu an hifdzil madhhabi wa baqi ulumi syar'i. Meninggalkan bagaimana ucap pendapat-pendapat para ulama terdahulu, meninggalkan ilmu-ilmu syar'i. Yang ada ilmu debat. Kan jadi muncul ilmunya, ilmu perdebatan kan. Ada ilmu mantik, ada ilmu balaghah, ada ilmu ma'ani. Ketemu itu ilmunya, jelas itu bukan ilmu Islam. Dianggap oleh sebagian kaum muslimin itu ilmu Islam.
Rasul dan para sahabat tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mengamalkan ilmu perdebatan, tidak ada. Karena nggak usah pakai ilmu, kalau memang punya dalil ya sudah, dengan sendirinya dia menang. Nggak mau terima ya sudah, nggak perlu ada ilmu khusus. Kalau toh beberapa ulama itu luar biasa dalam debat, itu bukan ilmu khusus. Bahkan Adi bin Hatim, Abu Hatim At-Ta'i, ketika ditanya oleh orang-orang kenapa ketika berdebat selalu menang, antum tahu jawabannya? Jawaban beliau, aku sedih. Aku sedih ketika lawan debatku berada dalam kesalahan. Kalau kita kan senang, kalau orang-orang ini kan senang. Oh, lawan debatnya salah nih, oh senang. Beliau kebalik, beliau sedih. Beliau nggak senang kalau lawan debatnya itu berada dalam kesalahan. Kan berarti nggak nambah ilmu. Kalau lawan debatnya itu berada dalam kebenaran, beliau sendiri dalilnya kurang, kan jadi nambah ilmu. Nah, itu yang dikehendaki oleh beliau. Itu jawaban beliau ketika ditanya kenapa setiap kali berdebat selalu menang. Dan antum jangan lupa perdebatan siapa kemarin yang ketukar pendapatnya, Imam Syafi'i dan Muhammad bin Bashar, tentang huruf. Kan ketukar. Imam Syafi'i awalnya berpendapat bahwa quru itu haid. Muhammad bin Bashar berpendapat bahwa quru itu suci. Yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Wanita-wanita yang dicerai oleh suaminya untuk menikah lagi harus menunggu 3 kali quru. Apa itu quru? Qur'un itu apa? Nah, berselisih para ulama antara suci dengan tidak suci, antara suci dengan haid. Kan hasilnya beda ya, walaupun beberapa hari tapi beda. 3 kali suci dengan 3 kali haid hasilnya beda. Nah, setelah berdebat tertukar pendapat. Kenapa? Itu tadi, masing-masing mengakui kekuatan hujjah lawan debatnya. Bukan seperti yang diceritakan oleh beliau anak-anak muda yang sok-sokan ini. Jadi tujuannya menang. Senang sekali kalau lawan debatnya itu kalah. Ya, mungkin sebagian kita hari ini seperti itu. Ya. Jarang mengakui kekuatan hujjah lawan debatnya. Ya. Kalau udah ke pojok udah nggak muncul lagi, nggak ngomong apa-apa di grup, nggak komentar lagi, nggak mau. Oh ya, Afwan, saya salah, saya lemah pendapat saya. Jarang yang gitu. Ada diem udah nggak nongol-nongol lagi. Ya. Kalau merasa benar aja, ngeluarin lagi, gitu. Merasa kuat hujahnya. Ya. Padahal yang dikeluarkan juga bukan tulisan dia, ya. Nyomot sana, nyomot sini. Ya. Nah, itulah betapa jauhnya. Selain ilmu kita dengan ilmu para salaf jauh sekali, niatnya, hatinya juga jauh sekali. Mereka jauh dari niat-niat mencari kemasyhuran, ketenaran. Tidak seperti kita. Fatara al-faqiha al-muftiya yus'alu an ayatin aw hadithin. Ada sebagian dari mereka sudah bergelar faqih, mufti. Orang-orang sudah menjuluki sebagai faqih, mufti, tapi ditanya tentang satu ayat, ditanya tentang satu hadis, fala yadri, dia tidak tahu. Karena ilmunya yaitu tadi debat.
Ini ayatnya, ini hadis, maksudnya apa? Tidak tahu. Dan itu banyak terjadi hari ini. Dulu pernah ada orang seperti ini, suka debat ke sana. Kalau ditanya, kalau ada yang nanya itu senang sekali, bangga sekali. Dia mancing-mancing orang untuk nanya. Di situ ada seorang ulama. Nanya yang mudah-mudah saja. Ya, saya orang awam, saya ingin nanya yang mudah-mudah saja. Semut yang ada di zaman Nabi Sulaiman, semut yang diceritakan di surat semut itu, surat An-Naml itu, yang dia bilang, wahai para semut, masuklah ke liang kalian masing-masing, agar kalian tidak terinjak oleh kaki-kaki kuda tentara Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dengar dan tahu dan tersenyum. Nah, si Syekh ini, beliau berilmu, mengatakan itu semutnya laki apa perempuan, gitu kan, sederhana sekali. Ya. Dia nggak bisa jawab, padahal gampang sekali. Antum yang bisa belajar kan udah jelas. Wa qalatin namlatu, ya kan, mudzakkar apa muannas tuh, dari qalat kan, an-namlatu bukan an-namlu. Jadi kalau mengikuti kaidah itu udah jelas, semutnya perempuan, gitu. Dia nggak bisa jawab gitu. Pertanyaan yang sepele, yang sederhana, kira-kira begitu. Berbicara tinggi, membicarakan sesuatu yang sangat tinggi, sangat besar. Kekhalifahan Islam misalnya, khilafah Islamiyah misalnya, ekonomi umat misalnya, persatuan Islam misalnya, ini kan pembicaraan yang tinggi. Tapi ketika ditanya apa beda darah haid dengan darah istihadah, nggak bisa jawab. Ya seperti tadi ditanya tentang kuru itu apa, nggak bisa jawab dia. Apa hukum isbal, nggak bisa jawab dia. Ya. Wahada ghubnun fa aina al-anafatu min at-taqsir. Ini sebuah kesalahan, sebuah musibah yang diawali dari meremehkan. Karena dirinya merasa besar. Orang yang meremehkan ilmu itu kan biasanya dia merasa besar. Kecil. Kecil. Dia meremehkan. Ya, masuk Isa, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.